Ya, bersama saya Wahyu Andrianto. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang undang-undang dalam ITE. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Andrianto dengan NIM 56 2021 013. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang apakah itu Undang-Undang ITE baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Dua undang-undang terkait komputasi dan telekomunikasi baik di Indonesia dan dunia. Yang pertama kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange atau EDI, surat elektronik, electronic mail atau email, telegram, telekas, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, dan kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau perforasi yang telah orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Ya, pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Keberadaan Undang-Undang ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi dan tujuan diundangkannya, Undang-Undang ITE masih terdapat persoalan dalam isinya. Sejak Undang-Undang ITE disahkan, kasus pidana penghinaan yang melibatkan pengguna internet di Indonesia mulai naik secara signifikan. Persoalannya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan terhadap para tersangka atau terdakwa. Selain persoalan kondisi geografis tersebut, ketersediaan advokat atau pengacara yang memahami persoalan internet juga tidak cukup banyak. Kasusnya pengacara yang memberikan nuansa asasi manusia dalam kasus pidana tersebut. Contoh kasus Undang-Undang ITE. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini ini yang dikutip dari laman beritatempo.co, seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 30 pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Individu-individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat terpendent pada teknologi informasi dalam kesehariannya. Sebagai contoh, tidak banyak orang-orang yang melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia. Semakin besar pengaruh teknologi informasi, tidak hanya perlu dibuktikan tetapi juga perlu dalam hukum. Pada saat ini salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, selanjutnya dapat 9 pasal Undang-Undang ITE mengamankan pembentukan peraturan pemerintah. Itu satu, lembaga sertifikasi kendaraan, pasal 10 ayat 2.
Yang kedua, tanda tangan elektronik pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, penyelenggara sertifikasi elektronik pasal 13 ayat 6. Penyelenggara sistem elektronik pasal 16 ayat 2, penyelenggara transaksi elektronik pasal 17 ayat 3, penyelenggara agen elektronik pasal 22 ayat 2, pengelolaan nama domain pasal 24, tata cara intersepsi pasal 34, pasal 31 ayat 4, peran pemerintah dalam pemanfaatan TIK pasal 40. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. 1. Menceritakan kehidupan bangsa sebagaimana dari masyarakat informasi dunia. Mengembangkan perdagangan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang yang memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian undang-undang ITE di negara lain. Berlaku di Singapura. The Electronic Transaction Act atau disingkat ITA pada tahun 1998. ITA sebagai pengatur otoritas sertifikasi Singapura mempunyai misi untuk menjadi poros atau pusat kegiatan perdagangan elektronik internasional di mana transaksi perdagangan yang elektronik dari daerah dan seluruh bumi diproses. ITA telah ditetapkan tanggal 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang transaksi perdagangan elektronik di Singapura yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi, Informasi, dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perjanjian dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura. Ya. Tujuan dibuatnya ETA yaitu memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat dipercaya, memudahkan perdagangan elektronik yaitu menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah atas penulisan dan persyaratan tanda tangan, dan untuk mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan, menjamin, atau mengamankan perdagangan elektronik. Langkah yang diambil oleh Singapura untuk membuat ETA inilah yang mungkin menjadi pendukung majunya bisnis e-commerce di Singapura, dan terlihat jelas alasan mengapa di Indonesia bisnis e-commerce tidak berkembang karena belum adanya kekuatan hukum yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa bisnis e-commerce di Indonesia aman seperti di negara Singapura. Kemudian cyber law di Malaysia. The Computer Crime Act 1997 sebagai negara pembanding terdekat secara sosiologis, Malaysia sejak tahun 1997 telah mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dan dalam cyber law seperti Undang-Undang Kejahatan Komputer, Undang-Undang Tantangan Digital, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen hak ciptanya. Sementara RUU Perlindungan Data Personal kini masih digodok di Parlemen Malaysia. The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Secara tak terorisasi pada material komputer telah termasuk hal cybercrime. Hal ini berarti jika saya memiliki komputer dan Anda adalah orang yang tidak berhak untuk mengakses komputer saya, karena saya memang tidak mengizinkan Anda untuk mengaksesnya, tetapi Anda mengakses tanpa seizin saya, maka hal tersebut termasuk cybercrime, walaupun pada kenyataan komputer saya tidak terhubung dengan internet. Hukum atas pelanggaran The Computer Crime Act yaitu denda sebesar Rp50.000 dan tidak
dan atau hukuman kurungan penjara dengan lama waktu melebihi 5 tahun sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. The Computer Crime Act mencakup sebagai berikut: mengakses material komputer tanpa izin, menggunakan komputer untuk fungsi yang lain, memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya, mengubah atau menghapus program atau data orang lain, menyalahgunakan program atau data orang lain demi kepentingan pribadi. Perbandingan Undang-Undang ITE di lingkup negara ASEAN selanjutnya akan dibahas perbandingan antara undang-undang kita khususnya pada kesempatan ini dan negara-negara kita, yaitu negara-negara ASEAN. Ya, yang kemudian Undang-Undang Komputasi dan Telekomunikasi. Ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Konsekuensi hukum penyelenggara termasuk penyelenggara CC dalam PP terkait. Secara singkat kami kelompokkan sebagai berikut. 1. Kewajiban pendaftaran bagi PSE pelayanan publik pasal 5. 2. Kewajiban sertifikasi kelayakan hardware pasal 6. 3. Kewajiban didaftarkannya software bagi PSE pelayanan publik pasal 7. 4. Ketentuan tentang penggunaan tenaga ahli pasal 10. 5. Kewajiban dalam tata kelola SE pasal 12. Keenam, penerapan manajemen risiko penyelenggara SE pasal 13. Kewajiban memiliki kebijakan tata kelola dan SOP pasal 14. Ke-8, kewajiban dan ketentuan tentang pengelolaan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pasal 15. Ke-9, pemenuhan persyaratan tata kelola bagi PSE untuk pelayanan publik pasal 16. Penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana serta mitigasi atas rencana keberlangsungan kegiatan penyelenggara SE pasal 17. Penyelenggara cloud computing berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan teknologi transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pada dasarnya merupakan bagian dari PSE secara umum. Mewajibkan PSE untuk melakukan pelayanan publik wajib menempatkan pusat data atau data center dan pusat pemulihan bencana atau disaster recovery center di wilayah Indonesia. Ya, sebelumnya saya akan menyimpulkan mengenai materi kali ini. Ya, menurut saya dengan adanya undang-undang ini dan beberapa larangan bagi penyalahguna internet atau teknologi ini, menurut saya sangat baik dan sangat aman ya, karena di era modern ini kita perlu adanya pengamanan agar kita bisa menjalani atau menikmati kehidupan sehari-hari saat menggunakan teknologi dengan aman. Ya, dengan diciptakannya undang-undang ini, maka para pelaku atau pelanggar yang menyalahgunakan kebijakan ini akan bisa dituntut atau dihukum berat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, ini cukup meringankan bagi kita dan bisa lebih bebas untuk aktivitas di dunia perinternetan. Ya, seperti itulah. Sekiranya seperti itu penjelasan mengenai materi kali ini. Apabila ada salah kata atau salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.